Halo teman-teman, di minggu sebelumnya saya telah memberikan kasus berupa suatu kasus terkait dengan gangguan penyalahgunaan zat. Nah, ini kasus yang pertama yaitu seperti ini ya. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan gimana sih sebenarnya cara untuk memahami kasus gitu ya, kasus jika kita mendapatkan suatu kasus, terus seperti apa sih cara analisisnya? Oke, di kasus yang pertama ini, istri saya baru saja memergoki saya kembali menggunakan kokain setelah saya berhasil meyakinkan bahwa saya sudah tidak menggunakannya lagi selama lebih dari 1 bulan. Tentu saja saya menggunakan kokain hampir setiap hari, tetapi saya berhasil menutupinya sedikit lebih baik dari biasanya. Kemudian dia berkata bahwa saya harus memilih kokain atau dirinya. Sebelum dia selesai bicara, saya tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya berkata kepadanya untuk berhati-hati dengan apa yang akan dia katakan. Saya paham bahwa saya tidak memiliki pilihan. Saya mencintai istri saya, tetapi saya tidak akan memilih apapun selain kokain. Ini gila, tapi itulah yang terjadi. Tidak ada satupun yang lebih penting bagi saya selain kokain. Nah, jika kasusnya seperti ini, kemudian kita memiliki pertanyaan apa kira-kira diagnosisnya gitu ya. Terus gimana sih cara kita menganalisis ini? Nah, yang pertama kita cari tahu dulu nih datanya kita punya apa aja. Nah, di sini kita punya data ya bahwa klien ini menggunakan kokain selama lebih dari 1 bulan. Eh, Meskipun kita masih belum tahu ya sebenarnya berapa lama nih dia menggunakannya, tapi dia berhasil menutupinya selama 1 bulan terakhir. Dan dia menggunakannya hampir setiap hari. Nah, jadi ini menggunakan kokain hampir setiap hari lebih dari 1 bulan. Dan di sini istrinya sampai mengatakan untuk memilih antara dia atau kokain gitu kan. Artinya di sini ada konflik gitu kan dengan istri. Nah, kemudian di sini juga ada datanya adalah tidak memilih apapun selain kokain. Jadi ini berarti kan sangat bergantung pada kokain, gitu ya. Nah, eh, dari data ini terus kita cari tahu dari pedoman diagnosis nih PPDGJ atau DSM. eh, ini kira-kira cocoknya dengan yang mana gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman nih wajib banget terus untuk membuka PPDGJ atau DSM ya. Di sini saya akan contohkan kita lalu membuka PPDGJ. Nah, jadi karena ini case terkait dengan gangguan penyalahgunaan zat, kita bisa buka di F10 sampai F19. Nah, di sini ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Nah, dalam gangguan zat atau psikoaktif ini ada 9 jenis, bukan Pak, 10 ya jenis ya, dimulai dari alkohol, opioid, kanabinoid, sedatif atau hipnotik, penggunaan kokain, stimulansia termasuk kafein, halusinogen, tembakau, dan zat pelarut yang mudah menguap, serta penggunaan zat yang multiple. Oke, tadi clear banget tuh ya bahwa zatnya adalah kokain. Nah, kemungkinan adalah di F14. Nah, tapi untuk di jenis-jenis gangguan penggunaan zat ini nggak cuman satu klaster besar nih, maksudnya penggunaan kokain. Nah, tapi jenisnya apa nih? Apakah intoksikasi akut atau penggunaan yang merugikan atau sindrom ketergantungan atau keadaan putus zat atau keadaan putus zat dengan delirium atau gangguan psikotik atau sindrom amnestik, atau gangguan psikotik residual, atau onset lambat, atau yang lainnya, dan yang tidak terdefinisikan. Nah, dari data yang kita miliki tadi, kita cari tahu apa ya yang lebih cocok nih pada klien. Nah, data yang kita miliki memang klien ini masih tetap menggunakan dan dia berkonflik dengan istrinya. Nah, di sini tampaknya berarti kalau intoksikasi ini tidak cocok ya, karena klien ini masih menggunakan.
Nah, kemudian penggunaan yang merugikan. Nah, kita perlu cek, bisa nggak ya, cocok nggak ya untuk yang penggunaan yang merugikan ini. Apakah penggunaannya merusak kesehatan seperti fisik, kayak gitu, dan polanya merugikan dan dikecam oleh pihak lain. Nah, gimana? Ini sesuai tidak? Nah, tampaknya memang bisa masuk ya di penggunaan yang merugikan. Namun, untuk bisa masuk di penggunaan yang merugikan ini, kita perlu untuk mencari tahu data yang belum ada. Nah, gimana cara untuk menentukan data apa yang belum ada? Tentu yang dibutuhkan dari sini nih. Di poin pertama, di sini kriterianya adalah adanya pola penggunaan zat psikoaktif yang merusak kesehatan, dapat berupa merusak fisik atau mental. Nah, ini perlu dicari tahu ada kerusakan fisik dan mental nggak ya pada klien ini. Nah, tadi dia itu menyatakan dia bahkan menganggap eh, apa namanya kokain ini ya lebih penting dari segalanya. Nah, tampaknya memang penggunaannya merusak mentalnya ya sampai dia pun sebenarnya tidak bisa memilih antara istrinya dengan dia, gitu kan. Jadi sebenarnya untuk kriteria pertama ini sudah memenuhi. Nah, kemudian yang kedua, pola penggunaan merugikan dan dikecam. Ini tadi sudah muncul ya, jadi nggak perlu lagi dicari datanya. Nah, kemudian tidak ada sindrom ketergantungan, gangguan psikotik, atau bentuk lain dari gangguan yang berkaitan dengan penggunaan obat. Nah, inilah yang perlu diketahui. Ada nggak ya sindrom ketergantungan? Nah, berarti untuk bisa kita menentukan bahwa ini adalah penggunaan yang merugikan, kita juga perlu cek apakah terjadi sindrom ketergantungan atau tidak. Nah, artinya di sini yang kita perlu cari tahu, gitu ya. Nah, di sini diagnosisnya adalah ketika gejalanya dialami dalam masa 1 tahun. Nah, data yang sudah ada baru 1 bulan. Nah, berarti ini perlu ditanyakan gitu ya, perlu dicari tahu apakah sudah ada 1 tahun nih masa penggunaannya. Nah, itu jadi itu data pertama yang perlu dicari tahu. Nah, kemudian apa ada tidak ya keinginan yang kuat atau dorongan yang memaksa untuk menggunakan zat psikoaktif itu? Nah, ini belum begitu jelas ya. Nah, selanjutnya, apakah ada kesulitan untuk mengendalikan perilaku menggunakan zat? Nah, ini tampaknya yang juga perlu untuk dicari tahu. Apakah klien ini kesulitan menggunakan ya? Tampaknya memang ada ya, tapi masih samar-samar. Nah, kemudian ada tidak gejala putus zat. Jadi saat dia tidak menggunakan itu ada gejala atau tanda-tanda yang tidak nyaman nggak pada dirinya. Nah, ini perlu dicek. Nah, kemudian terbukti ada toleransi. Artinya di sini ada peningkatan dosis atau tidak. Nah, itu yang perlu dicari tahu. Jadi berapa dosis awalnya penggunaan, nah kemudian sekarang berapa, nah itulah yang perlu dipertanyakan. Nah, selanjutnya adalah secara progresif mengabaikan menikmati kesenangan atau minat lain disebabkan penggunaan zat psikoaktif, meningkatnya jumlah zat yang diperlukan untuk mendapatkan atau menggunakan zat untuk pulih dari akibatnya. Jadi, apakah muncul ketidaknyamanan setelah tidak menggunakan zat, terus setelah itu menggunakan zatnya jadi lebih banyak nggak dari sebelumnya? Nah, itu yang dicari tahu. Dan dia bisa, dia menikmati kesenangan nggak? Maksudnya kesenangan dulunya mungkin dia hobi main musik gitu ya. Sekarang main musik jadi bikin seneng nggak? Eh, atau yang memang paling bikin dia senang ya penggunaan kokain aja gitu. Nah, kemudian tetap menggunakan zat meskipun menyadari adanya akibat yang merugikan pada kesehatan. Nah, ini yang terus dicari tahu. Tahu nggak sih sebenarnya kalau pakai zat itu berkaitan dengan dampak negatif pada tubuh? Nah, itu ditanyakan gitu. Nah, itulah hal-hal yang perlu dicari tahu gitu ya untuk bisa mendiagnosis gejala-gejala yang muncul pada klien kasus ini. Nah, kemudian penanganannya dengan apa? Nah, di sini berarti teman-teman perlu untuk mencari jurnal atau referensi terkait dengan teknik-teknik untuk menangani sindrom ketergantungan atau penggunaan yang merugikan dari suatu zat
psikoaktif. Jadi gitu kira-kira teman-teman terkait dengan cara analisis kasus. Terima kasih.